Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Novia Ramadhani dengan NIM 031112200034. Di sini saya akan menjelaskan tugas akhir tentang corporate governance yang mengambil materi dari sustainability reporting dan audit lingkungan. Dengan studi kasus tambang nikel blok Mandiodo di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Oke, next. Yang pertama itu sustainability reporting, yang dimana sustainability reporting ini tuh pelaporan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengukur dan mengungkapkan serta upaya perusahaan menjadi perusahaan yang akuntabel bagi seluruh pemangku kepentingan untuk tujuan kinerja perusahaan menuju pembangunan berkelanjutan. Nah, jadi perusahaan yang telah go publik ini memiliki kewajiban untuk membuat sustainability reporting sesuai dengan pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Lalu ada proses penyajian sustainability reporting, yang dimana itu yang pertama ada penyusunan kebijakan perusahaan, yang kedua tekanan pada rantai pemasok atau supply chain, lalu yang ketiga keterlibatan pemangku kepentingan, yang keempat voluntary codes, dan yang terakhir mekanisme lainnya. Lalu ada alasan perusahaan menyajikan sustainability reporting. Yang pertama itu sustainability reporting ini menjadi alat komunikasi menjalankan sustainability development. Lalu yang kedua memperoleh image baik dan dari stakeholder. Lalu yang terakhir ada pencarian legitimasi stakeholder. Lalu ada implementasi sustainability, yang dimana itu ada GRI dan Value Reporting telah mengeluarkan pedoman yang disebut Sustainability Reporting Guidelines. Lalu yang kedua, New York Stock Exchange di Amerika Serikat memiliki Dow Jones Sustainability Index sejak tahun 1999. Lalu yang ketiga, Inggris melalui London Stock Exchange memiliki socially responsible investment index holder. Nah, yang terakhir ada Hang Seng Stock Exchange dan Singapore Stock Exchange memulai inisiatif untuk mengikuti tren tersebut. Lalu ada pendorong penerapan CSR, yang dimana mendorong bersifat dari luar perusahaan berupa adanya regulasi hukum dan diwajibkannya analisis dampak lingkungan. Lalu yang kedua pendorong bersifat dari dalam perusahaan, bersumber dari perilaku manajemen dan pemilik perusahaan, terutama tingkat kepedulian atau tanggung jawab perusahaan untuk membangun masyarakat sekitar. Lalu next, 3 kriteria penilaian ISRA. Yang pertama itu ada kelengkapan, yang kedua kepercayaan, dan yang terakhir itu ada komunikasi. Nah, lalu sustainability management, yang dimana pada abad ke-21 bisnis mulai beralih fokus tunggal pada keuntungan pendekatan pembangunan berkelanjutan. Pendekatan ini menekankan pemenuhan kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kebutuhan generasi mendatang. Dari sini itu muncul konsep sustainability management yang memberikan banyak manfaat bagi perusahaan. Lalu ada manfaat sustainability management, yang dimana perusahaan itu tidak berfokus pada keuntungan, tetapi juga berfokus pada masyarakat dan lingkungan melalui CSR dan pembangunan komunitas. Lalu yang kedua, meningkatkan nama baik perusahaan dan seterusnya.
kalian bisa baca sampai poin terakhir, sampai bahan analisis investor bagi para investor. Lalu audit lingkungan. Jadi audit lingkungan itu paradigma baru perusahaan yang ditumbuh kembangkan, yang dianggap tumbuh dan berkelanjutan, tidak hanya diukur dari pencapaian laba saja, namun juga diukur dari kepeduliannya terhadap lingkungan sekitar, baik terhadap komunitas lokal, masyarakat, maupun lingkungan hidup. Lalu ada pengertian audit lingkungan yang dimana menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 3 tahun 2013, tanggal 28 Februari 2013 tentang audit lingkungan hidup, yaitu disebutkan bahwa yang dimaksud dengan audit lingkungan hidup yaitu evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Evaluasi dilakukan secara sistematis, terdokumentasi, periodik, dan objektif. Nah, lalu sasaran audit lingkungan, yang dimana pengembangan kebijakan lingkungan. Lalu yang kedua itu ada ketaatan terhadap regulasi, lisensi, dan standar. Lalu yang ketiga, review tentang tindakan manajemen dan operasi perusahaan. Dan yang terakhir itu perbaikan kondisi kesehatan dan keselamatan. Lalu ada pengertian. Lalu ada ruang lingkup audit lingkungan, yang dimana pembahasan mengenai sejarah atau rangkaian suatu usaha, RONA, dan kerusakan lingkungan di tempat usaha tersebut, pengelolaan dan pemantauan yang dilakukan, serta isu lingkungan yang terkait. Nah, lalu yang kedua ada perubahan rona lingkungan, yang dimana lalu yang ketiga ada penggunaan input dan sumber daya alam, proses bahan dasar, bahan jadi, dan limbah, termasuk limbah B3. Lalu selanjutnya ada organisasi Institut Akuntan Indonesia, yang dimana ada audit manajemen lingkungan, audit perataan lingkungan, dan audit fasilitas teknik. Lalu ada audit AMDAL, audit tanggung jawab, audit pemasaran lingkungan, audit hemat energi, audit minimalis limbah, dan audit lingkungan hidup. Lalu ada juga dukungan dan komitmen dari pimpinan. Lalu yang kedua ada partisipasi semua pihak terkait. Lalu yang ketiga ada kemandirian dan objektif auditor. Dan yang terakhir ada kesepakatan tentang tata laksana dan ruang lingkup yang diaudit. Lalu ada perbedaan audit lingkungan dengan AMDAL. Nah, di sini itu yang poin pertama, audit lingkungan itu dibuat untuk kegiatan pembangunan yang sedang berjalan, sedangkan audit AMDAL dibuat untuk rencana kegiatan pembangunan. Lalu poin kedua, dibuat berkali-kali kalau lingkungan. Nah, untuk audit AMDAL itu dibuat hanya 1 kali. Lalu yang poin ketiga, untuk telaah masalah yang sedang dihadapi. Lalu untuk audit AMDAL, untuk perkiraan potensi dampak lingkungan secara total, dan selanjutnya. Lalu di sini ada contoh studi kasus dari tambang nikel Blok Mandiodo di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Oke. Jadi, Blok Mandiodo itu merupakan salah satu wilayah izin usaha pertambangan yang dikelola oleh PT Nikel Tbk melalui unit bisnis pertambangan Nikel Konawe Utara. Nah, wilayah ini tuh kaya akan cadangan biji nikel yang menjadi incaran para pelaku usaha tambang. Namun, pengelolaan tambang di Blok Mandiodo diduga penuh dengan penyimpangannya, termasuk praktik korupsi yang merugikan negara. Lalu, masalah mulai mencuat ketika ditemukan aktivitas penambangan ilegal. Penambangan ilegal di luar ketentuan izin
yang berlaku. Selain itu, ada indikasi manipulasi dalam kontrak kerjasama dan pengelolaan hasil tambang yang melibatkan sejumlah pejabat perusahaan dan pihak terkait. Nah, ini tambangnya. Lalu, awal penyelidikannya itu, kasusnya itu terungkap setelah pihak Kejaksaan Agung melakukan penyelidikan terhadap dugaan korupsi dalam pengelolaan tambang di Blok Mandiodo. Penyidik menemukan bukti-bukti bahwa sejumlah pejabat dari PT Antam Tbk dan mitranya ini melakukan penyalahgunaan wewenang. Nah, termasuk pemberian izin tambang dan kepada pihak ketiga secara ilegal. Lalu, salah satu dari tokoh yang menjadi perhatian adalah itu Windu Aji Susanto, seorang pengusaha yang bekerja sama dengan PT Antam. Selain itu, mantan General Manager PT Antam ini Hendra Wijayanto juga terlibat dalam kasus ini. Nah, lalu tindak pidana korupsi. Nah, yang pertama itu penerbitan izin ilegal. Pejabat PT Antam memberikan izin penambangan kepada pihak-pihak tertentu tanpa melalui prosedur yang sah. Lalu yang kedua ada manipulasi laporan keuangan. Jadi hasil produksi tambang dilaporkan lebih rendah dari jumlah sebenarnya untuk mengurangi kewajiban pembayaran. Nah, yang ketiga ini penerimaan gratifikasi. Nah, beberapa pejabat itu menerima suap dalam bentuk uang maupun fasilitas dari pihak swasta. Nah, menurut vonis pengadilan, Windu Aji Susanto ini divonis 8 tahun penjara dan diwajibkan membayar uang pengganti sebesar 135,8 miliar. Lalu Hendra Wijayanto itu dijatuhi hukuman 7 tahun penjara dan denda senilai 1 miliar. Lalu beberapa terdakwa lainnya itu mendapatkan hukuman penjara antara lain yaitu 4 hingga 7 tahun. Nah, ini berikut dokumentasinya. Nah, dampak dan tindak lanjutnya ini PT Antam Tbk menghentikan operasi di Blok Mandiodo. Nah, Direktur Utama PT Antam, Nico Cantor, mengungkapkan kompleksitas masalah di blok ini yang menyebabkan penghentian operasi tersebut. Lalu yang kedua, kasus ini itu juga memicu perhatian dari kalangan berbagai pihak. Dari berbagai pihak termasuk Ombudsman RI yang mengungkapkan temuan terkait aktivitas pertambangan di Blok Mandiodo. Lalu yang ketiga ini dengan menjatuhkan vonis terhadap para terdakwa, diharapkan kasus ini menjadi pelajaran penting bagi pengelolaan pertambangan di Indonesia agar lebih transparan dan bebas dari praktik korupsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.